Dukungan dari China semakin gencar, Jokowi perintahkan kirimkan pasukan setan ke perbatasan Nduga. Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Papua Nugini segera menginvestigasi dan menghukum tegas kutu KKB di perbatasan Papua Nduga. Sebab akibat insiden tersebut atau peristiwa tersebut menewaskan puluhan warga Papua diakibatkan tertembak KKB. Pelaku penembakan diduga adalah tentara Papua Nugini atau PNG yang melakukan serangan brutal di komplek Nduga. Teror KKB Papua yang baru-baru ini terjadi di Nduga ternyata tak selamanya membuat masyarakat takut. Di bawah perlindungan TNI Polri, masyarakat kembali melakukan rutinitas dan bahkan kegiatan olahraga bersama. Melansir dari penerangan Kostrad, Satgas Unit Rider 514-SY gelar perlombaan bola voli dalam rangka mempererat keakraban bersama pemuda dan masyarakat distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Dinamika perkembangan situasi yang terjadi di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga sangat tinggi. Aksi gangguan keamanan dari KKB Papua sering terjadi di wilayah ini, Nduga, Papua. Sebelumnya bulan Februari lalu, telah terjadi penembakan pesawat dan penyandaran pilot pesawat Susi Air. Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nainggoloid, distrik Kenyam. Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nonggoloid, distrik Kenyam. Namun demikian situasi ini tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berada di Kenyam. Kemudian kegiatan masyarakat berjalan lancar seperti biasa. Hal ini terbukti dalam kegiatan perlombaan bola voli yang diselenggarakan oleh Satgas Unit Rider 514-SY berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme dari masyarakat Kenyam. Total terdapat 24 tim yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Hal ini di luar dari perkiraan sebelumnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa ratusan warga Nduga yang mengungsi telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Diketahui sebelumnya sebanyak 162 warga kompleks Nogoloid Kampung Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, mengungsi akibat adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pada 14 Juni 2023. Masyarakat yang kembali ke kompleks Nogoloid diantar dan dikawal langsung oleh aparat gabungan serta pemerintah daerah guna memastikan keamanan warga masyarakatnya, ujar Beni, Senin 5 Juni 2023. Beni mengatakan, dengan kembalinya masyarakat itu berkat kerjasama aparat keamanan yang dibantu pemerintah daerah, tentu untuk menjamin keselamatan warga masyarakat di kampung Nogoloid sehingga mau untuk kembali ke kediamannya, ucapnya. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewan menambahkan, situasi dan kondisi keamanan di distrik Kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak yang terjadi sebelumnya. Dengan kembalinya para pengungsi, tentunya kami selaku aparat gabungan baik dari TNI maupun Polri akan lebih meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Nduga. Rio katakan hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya gangguan dari kelompok berseberangan sehingga kembali membuat ketakutan di tengah masyarakat. Sebelumnya Yotam Bugiangge dan KKB Papua yang dipimpinnya terlibat baku tembak dengan aparat di Nduga, Papua Pegunungan. Pecatan TNI tersebut kehilangan beberapa anggotanya dalam insiden tersebut. Adapun baku tembak terjadi di Kampung Nogoloid, distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Ini kelompoknya Yotam Bugiangge, jumlahnya sekitar 25 orang. Katanya setelah dikonfirmasi melalui sambungan. Kontak tembak yang terjadi Senin 14 Juni 2023, kata Rio, bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga. Kita kontak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur, katanya. Saat melintas, mereka menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak, ujar Rio. Rio menduga dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban. Namun dia menduga ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir sejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, katanya. Setelah kontak tembak di kampung Nogoloid, aparat gabungan menangkap 2 orang. Papua Nugini ikut bela Papua Merdeka, TNI kirim 6.000 personel ke perbatasan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperketat pengawasan di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Ribuan personel pun dikerahkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Hal tersebut terlihat dalam apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan wilayah Papua yang dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya atau Laksdia TNI Yudo Margono.
Pasukan yang terlibat dalam apel tersebut berjumlah kurang lebih 6.000 personel, terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalion Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Rainai, Satgas Komposit Marinir Sategar, Satgas Komposit Marinir Satengar, serta 1 Kompi TNI AU. Dalam pengarahannya kepada prajurit, Yudo menegaskan bahwa pelanggaran wilayah oleh negara asing di wilayah Indonesia merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia. Untuk itu, TNI wajib melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah Indonesia. Ujarnya seperti dikutip dalam rilis Pusat Penerangan TNI. Mulai pagi ini telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogap Wihan 1 untuk menggelar operasi penjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, dan darat. Di akhir pengarahannya, Yudo menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas agar memahami aturan-aturan yang berlaku baik internasional maupun hukum nasional di wilayah Papua. Kedua, melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional. Ketiga, gunakan role of engagement atau ROE yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari, ujarnya. Di sisi lain, Yogo menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas agar tidak terpancing dari unsur-unsur negara asing yang berlaku melakukan provokasi. Prabowo Subianto menyatakan tidak ada bangsa di dunia berniat untuk berperang, akan tetapi Menteri Pertahanan Prabowo menilai peperangan tetap saja terjadi sekalipun Indonesia tidak ada niatan untuk berperang dan Indonesia selalu diinjak-injak. Indonesia harus menginvasi negara yang sudah memprovokasi tersebut sebelum Indonesia diserang. Militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Papua. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi yang terjadi saat ini. Operasi siaga tempur tersebut digelar lantaran ketegangan meningkat seperti sudah disampaikan Pangkogap Wilhan 1 Pak Laksda Yudo bahwa TNI melakukan operasi khusus di perbatasan Indonesia